Kenapa peta modern kutub utara menolak apa yang ada di peta-peta lama? Padahal semuanya menceritakan kisah yang sama. Lalu, kemana buku yang membahas tentang bentang alam kutub dan makhluk-makhluk yang hidup di sana? Siapa yang menyembunyikannya? Yang terpenting, apa sebenarnya yang ada di kutub utara? Mengapa dunia bisa terguncang karenanya? Dan mengapa Putin begitu bersikeras mempertahankannya? Kutub Utara mungkin merupakan salah satu tempat paling rahasia di seluruh dunia. Rasanya ada sebuah teka-teki besar di sana. Bahkan jika kamu mencoba mencarinya di Google Maps, kamu akan menemukan peta yang berbeda-beda dan merasa seolah ada penyamaran besar-besaran. Bahkan ada orang yang mengatakan bahwa saat mereka mencoba mencarinya, Kutub Utara sama sekali tidak muncul. Kalaupun muncul, yang terlihat hanya hamparan putih tanpa bentuk yang jelas. Tidak terlihat bentang alamnya, tidak terlihat seperti apa cuacanya di sana. Tidak terlihat apapun. Ada situs yang mengatakan bahwa tempat itu membeku tetapi masih memiliki suhu yang memungkinkan manusia hidup di sana. Ada situs lain yang mengatakan tidak, tempat itu tidak layak dihuni. Hingga hari ini yang kita ketahui hanyalah bahwa itu adalah tempat yang penuh es, dengan beberapa beruang kutub dan pinguin. Namun di balik semua pembicaraan itu, kita melihat negara-negara besar saling bersaing memperebutkan tempat tersebut. Kadang ada pernyataan yang mengatakan bahwa Amerika Serikat mengirim pasukan ke sana untuk melindunginya. Pernyataan lain mengatakan bahwa justru Rusia yang mengirim pasukan dan berbagai perlengkapan militernya di sana. Dari waktu ke waktu selalu muncul pernyataan yang mengguncang dunia. Dan Putin pernah menyatakan bahwa ia akan melindungi kedaulatan dan kepentingan negaranya di wilayah tersebut dengan segala cara yang memungkinkan. Ia bahkan tidak keberatan terlibat dalam perang demi tempat itu. Amerika Serikat pun tidak tinggal diam. Mereka mendirikan 2 lokasi pelatihan untuk melatih tentaranya agar siap bertempur dalam kondisi ekstrim khas Kutub Utara jika perang benar-benar terjadi. Semua pernyataan dan berita ini bukanlah cerita lama. Semua itu baru terjadi belakangan ini. Karena itulah banyak orang bertanya-tanya, mengapa semua ini terjadi? Apa sebenarnya yang ada di Kutub Utara? Faktanya, rahasia tempat itu sudah dikenal sejak zaman dahulu. Rahasia yang tidak diketahui oleh banyak orang. Rahasia yang konon telah mengakhiri salah satu bangsa terkuat di dunia, yakni bangsa Viking. Tentu teman-teman pernah mendengar tentang mereka, bangsa yang sangat kuat, ganas, dan mematikan. Sampai-sampai ketika orang-orang dahulu melihat mereka menyerang wilayah mereka akan berteriak keras, kematian datang, kematian datang. Namun bangsa Viking tidak selalu hanya tertarik pada penaklukan dan peperangan. Sebaliknya, mereka pada awalnya adalah masyarakat sederhana yang hidup dari berburu, beternak, dan bertani. Sampai suatu saat mereka memutuskan untuk memperluas kekuasaan mereka. Mereka menjadi begitu kuat sehingga tidak ada kekuatan yang mampu menghentikan mereka. Lalu tiba-tiba mereka menghilang dari lembaran sejarah. Ya, bangsa Viking, mereka menghilang di Kutub Utara. Bangsa Viking tinggal di wilayah Greenland dan terus-menerus mengganggu daerah-daerah di sekitarnya dengan peperangan dan penyerangan. Namun tiba-tiba wilayah-wilayah di sekitar mereka sibuk menghadapi wabah dan penyakit mematikan. Setelah masa itu berlalu, orang-orang kembali mencari bangsa Viking di Greenland. Namun mereka tidak menemukan seorang pun. Mereka mencari ke seluruh Greenland tetapi bangsa Viking tidak ada di mana-mana. Mereka lalu bertanya kepada masyarakat di daerah sekitar. Dari bangsa Eskimo mereka mendengar bahwa bangsa Viking telah meninggalkan Greenland dan pergi ke arah utara menuju Kutub Utara. Bangsa Eskimo mengatakan bahwa bangsa Viking sangat tamak. Mereka ingin pergi ke Kutub Utara karena mengira mereka dapat menguasai apa yang ada di sana. Mereka percaya bahwa wilayah itu adalah tanah yang penuh kekayaan, penuh sumber daya, penuh ikan, tumbuhan hijau, dan berbagai hal berharga lainnya. Tetapi di sana juga terdapat makhluk-makhluk mengerikan dan mematikan yang membinasakan manusia. Mereka yakin bahwa bangsa Viking tidak akan pernah kembali lagi. Yang aneh adalah ketika para sejarawan mendengar kisah dari bangsa Eskimo tersebut dan ingin memastikannya dengan melakukan perjalanan ke bagian barat daya Kutub Utara untuk mencari jejak bangsa Viking, mereka tidak diizinkan pergi ke sana. Negara-negara terkait beralasan bahwa wilayah tersebut terlarang dan masih belum diketahui bahaya apa yang sebenarnya ada di sana. Karena itulah tidak seorang pun diizinkan memasuki kawasan tersebut. Lalu, apa sebenarnya kebenarannya? Mengapa semua ini disembunyikan? Dan apa yang sebenarnya ada di sana? Pertanyaan itu mungkin dapat dijawab oleh Gerardus Mercator. Ia adalah seorang kartografer besar yang sangat terkenal. Dialah yang menggambar sebagian besar peta kuno yang terdokumentasi dan dikenal hingga saat ini.
Ia juga pencipta proyeksi Mercator, serta penulis banyak karya dan buku geografi. Singkatnya, ia adalah sosok yang sangat berpengaruh dalam dunia peta dan geografi kuno. Mercator menggambar sebuah peta kuno bernama Septentrionalium Terrarum. Inilah peta yang ia buat tentang kutub utara. Sampai hari ini kita belum pernah melihat peta modern yang benar-benar menyerupai peta tersebut. Dalam peta itu, kutub utara digambarkan sebagai 4 pulau besar. Di tengah-tengahnya terdapat sebuah batu hitam raksasa. Di antara keempat pulau itu mengalir sungai-sungai yang semuanya bermuara menuju batu hitam tersebut sebagai titik pertemuan mereka. Mercator menamai batu raksasa itu dengan Rupes Nigra. Ia mengatakan bahwa ukurannya mencapai 22 km dan bahwa batu tersebut sebenarnya adalah gunung magnet raksasa yang kaya akan berbagai jenis mineral. Menurutnya, gunung itulah yang menyebabkan semua kompas mengarah ke utara. Ia juga menulis bahwa gunung tersebut sejajar dengan bintang utara di langit. Mercator mencatat pengamatannya tentang kutub utara. Ia menulis bahwa terdapat pusaran air yang sangat kuat di sekitar gunung itu. Pusaran tersebut menarik air dari 4 sungai yang membelah kutub utara. Ia juga menjelaskan bahwa kekuatan pusaran itu begitu besar, sehingga tidak ada sesuatu pun yang mampu bergerak melawan arusnya atau melarikan diri darinya. Dan bahwa setiap kapal yang mendekat akan terseret oleh arus itu hingga akhirnya hancur. Gerardus juga mengatakan bahwa karena kekuatan medan magnet yang sangat besar dari gunung tersebut, setiap kapal yang melintas di dekat wilayah itu dan memiliki besi atau paku-paku logam besar akan tertarik ke arah gunung dan menghantamnya. Ia mengatakan bahwa tempat itu sangat berbahaya. Di masing-masing dari 4 pulau tersebut hidup makhluk-makhluk aneh yang berbeda satu sama lain. Namun yang ia ketahui, pulau yang berada di sebelah kanan bawah dihuni oleh kaum kurcaci. Kurcaci-kurcaci itu memiliki tinggi kurang dari 4 kaki. Gerardus kemudian mengirim surat kepada seorang ilmuwan bernama John Dee bersama peta tersebut. Ia menjelaskan semua informasi yang dimilikinya, menceritakan segala sesuatu yang ia lihat di sana, lalu kembali ke negaranya. Untuk pertama kalinya, peta ini menjadi peta pertama karya Gerardus yang ditolak dan tidak diakui. Bahkan ada yang mengatakan bahwa Gerardus sebenarnya tidak pernah pergi ke kutub utara sama sekali. Mereka mengatakan bahwa peta itu hanya dibuat berdasarkan catatan perjalanan orang lain yang pernah melihat tempat tersebut. Semua kisah itu dianggap hanya cerita para pengelana yang mencampurkan fakta dengan legenda dan tidak dapat dianggap nyata. Dan sejujurnya, mereka memang punya alasan untuk berkata demikian. Cerita itu terdengar sulit dipercaya dan sulit diterima akal. Namun, itu hanya berlaku jika Gerardus adalah satu-satunya orang yang berbicara tentang gunung tersebut. Karena kenyataannya, banyak peradaban dan agama kuno yang menggambarkan gunung yang sama, atau setidaknya sangat mirip dengan apa yang dijelaskan oleh Gerardus. Jika kamu tertarik mempelajari peradaban kuno, kamu akan menemukan bahwa hampir semuanya pernah menyebut sebuah gunung legendaris. Yang pertama adalah agama Hindu. Sejak dahulu mereka berbicara tentang sebuah gunung yang berada di pusat dunia dan terbuat dari emas murni. Namun manusia tidak dapat mencapainya karena para dewa mereka tinggal di sana. Mereka menyebutnya Gunung Meru atau Sumeru. Lalu ada peradaban Yunani dengan Gunung Olympus, tempat tinggal para dewa mereka. Bahkan umat Buddha juga berbicara tentang gunung serupa yang mereka sebut Sumeru, dengan gambaran yang hampir sama, sebuah gunung yang sangat besar dan menjulang tinggi. Di puncaknya terdapat istana para dewa. Mereka juga menjelaskan bahwa gunung itu dikelilingi oleh 4 benua yang dipisahkan oleh 4 sungai yang mengalir. Mereka mengatakan bahwa gunung tersebut penuh dengan kekayaan, logam mulia, emas, batu rubi, dan berbagai harta lainnya. Sampai di sini mungkin kamu mulai merasa bahwa semuanya saling berkaitan. Tetapi pikiranmu mungkin masih menolak dan berkata bahwa peradaban-peradaban itu hanya mencampurkan kenyataan dengan mitologi dan hayalan. Namun, bahkan dalam tradisi Islam juga disebutkan adanya gunung yang memiliki kemiripan dengan gambaran tersebut. Gunung itu dikenal sebagai Gunung Qaf, sebuah gunung yang sangat besar, gunung raksasa yang mengelilingi bumi dari segala arah. Warnanya disebut berwarna hijau kebiruan. Gunung itu disebutkan dalam sejumlah referensi. Di antaranya, kitab Ajaib Al-Makhluqat wa Gharaib Al-Mawjudat, yang menyebut bahwa gunung tersebut dijaga oleh malaikat yang ditugaskan untuk melindunginya dan mencegah siapapun mendekatinya. Ada pula riwayat lain yang menyebut bahwa Zulkarnain pernah mengunjungi gunung tersebut dalam perjalanannya mengelilingi dunia. Disebutkan pula bahwa gunung itu merupakan asal dari seluruh gunung yang ada di bumi. Jika Allah menghendaki terjadinya gempa pada suatu gunung di bumi, maka gunung itu pun hanya perlu menggerakkan satu uratnya,
Lalu gunung-gunung lain dan bumi akan ikut bergerak. Menurut riwayat-riwayat tersebut, gunung itu juga sangat dekat dengan wilayah Ya'juj dan Ma'juj. Dan kemungkinan itulah yang menyebabkan manusia tidak dapat mendekatinya hingga hari kiamat. Sejujurnya, semua kisah dan riwayat ini sangat mendukung teori tentang Gunung Kutub atau Gunung Meru. Namun ada satu hal yang harus diperhatikan. Tidak ada dalil yang benar-benar tegas dan jelas yang menyebutkannya secara eksplisit dalam Islam. Karena itulah para ulama berbeda pendapat mengenai masalah ini. Sebagian berpendapat bahwa riwayat-riwayat tersebut berasal dari Israiliyat yang disisipkan ke dalam sebagian kitab. Sebagian yang lain berpendapat bahwa gunung itu memang ada dan bahkan disebut dalam Al-Quran melalui sumpah yang berkaitan dengannya. Yang lebih menarik lagi, sebagian besar peta kuno juga menegaskan keberadaannya. Dimulai dari peta karya Muhammad Al-Idrisi yang menggambarkan sebuah gunung besar dan menamainya dengan Gunung Qaf. Kemudian ada peta karya Urbano Monte tahun 1577 yang ia menggambarkan dunia dikelilingi oleh rangkaian pegunungan besar. Bahkan Zakaria Al-Qazwini juga menggambar peta bumi dengan bentuk yang serupa dan secara jelas menuliskan nama Gunung Qaf yang mengelilingi seluruh batas dunia. Yang menarik, baik peta Al-Idrisi maupun Al-Qazwini juga menunjukkan lokasi Ya'juj dan Ma'juj yang berada sangat dekat dengan Gunung Qaf. Sekarang mungkin muncul pertanyaan di benakmu, bagaimana mungkin? Bukankah bumi berbentuk bulat? Bagaimana mungkin sebuah gunung mengelilinginya dari semua sisi? Jawabannya, para pendukung peta dan teori tersebut meyakini bahwa bumi berbentuk datar, bukan bulat. Mereka juga percaya bahwa wilayah di kutub utara layak dihuni, penuh kekayaan alam, dan merupakan semacam surga dunia yang dipenuhi sumber daya melimpah. Mereka juga meyakini bahwa berbagai hewan legendaris yang sering muncul dalam mitologi benar-benar hidup di sana. Salah satunya adalah burung Ruk, burung raksasa yang disebut dalam banyak legenda kuno. Selain itu mereka juga percaya bahwa kurcaci kecil, raksasa, dan berbagai makhluk aneh lainnya hidup di wilayah tersebut. Bahkan makhluk-makhluk yang konon memusnahkan bangsa Viking diyakini masih berada di sana. Namun ada satu hal lagi yang menarik. Hanya ada satu buku yang membahas wilayah itu secara rinci, kondisi alamnya, hewan-hewannya, makhluk-makhluk yang hidup di sana, serta seluruh gambaran tentang tempat tersebut. Buku itu bernama Inventio Fortunata. Buku tersebut ditulis oleh seorang biarawan Inggris yang tinggal di dekat Raja Norwegia untuk mencari kebenaran tentang hilangnya 4.000 prajurit Inggris di wilayah utara. Setelah beberapa waktu, sang raja menceritakan kepadanya tentang kondisi kutub utara, makhluk-makhluk yang hidup di sana, pulau-pulaunya, dan seluruh wilayah yang telah disebutkan sebelumnya. Ketika buku itu terbit, dampaknya sangat besar. Banyak sejarawan kuno memutuskan untuk pergi ke kutub utara guna memverifikasi isinya secara langsung. Salah satu yang disebut ikut terpengaruh oleh buku itu adalah Gerardus sendiri, yang kemudian menggambar peta terkenalnya, peta yang akhirnya ditolak dan dianggap tidak dapat dipercaya. Namun yang paling aneh adalah, tiba-tiba saja buku tersebut menghilang sepenuhnya dari muka bumi. Dan tidak tersisa bukti apapun selain beberapa surat dari para kartografer kuno yang saling berkirim pesan, saling bertanya dan menjawab tentang satu hal yang sama. Apakah isi buku itu benar atau tidak? Apakah di kutub utara benar-benar ada gunung tersebut? Apakah berbagai makhluk aneh itu benar-benar ada? Pada akhirnya, saya tahu kalian menginginkan jawaban yang pasti. Apakah gunung itu benar-benar ada atau tidak? Lalu bagaimana mungkin gunung itu berada di tengah atau pusat bumi? Sementara ada peta lain yang mengatakan bahwa gunung itu mengelilingi seluruh bumi. Saya tahu kamu pasti mulai bingung dan ingin memahami persoalan ini. Karena itu ada 3 teori utama mengenai masalah tersebut. Teori pertama mengatakan bahwa kedua gunung itu berbeda satu sama lain. Gunung Qaf adalah satu hal, sedangkan Gunung Meru adalah hal yang lain. Keduanya sama-sama ada. Bukti yang digunakan adalah berbagai peta dan ilustrasi barat, seperti peta karya Lawrence Finney dan peta karya Cornelis de Jodi, serta peta-peta Arab yang menggambarkan Gunung Qaf. Teori kedua mengatakan bahwa kedua gunung itu sebenarnya adalah satu gunung yang sama. Gunung Qaf adalah Gunung Meru. Namun hanya salah satu dari kisah-kisah yang menyertainya yang benar, sedangkan yang lainnya hanyalah legenda. Tidak ada yang benar-benar tahu mana yang sesungguhnya benar. Apakah cerita dari sumber-sumber barat yang benar dan riwayat Arab yang lemah atau termasuk Israiliyat? Atau justru peta-peta Arab yang benar, sementara para kartografer barat hanya menggambar berdasarkan cerita para pengelana dan legenda-legenda kuno. Kemudian ada teori ketiga. Teori ini mengatakan bahwa Gunung Qaf tidak ada, dan Gunung Meru juga tidak ada. Keduanya hanyalah mitos atau legenda. Yang sebenarnya terjadi adalah wilayah kutub utara ditutupi informasinya,
dan tidak ingin banyak orang mendatanginya karena daerah itu sangat kaya akan sumber daya alam. Sumber daya yang jauh lebih besar dibandingkan banyak wilayah lain di dunia. Misalnya, terdapat sekitar 13% cadangan minyak dunia di sana, dan sekitar 30% dari total cadangan gas alam dunia. Menurut teori ini, seluruh peta dan cerita yang beredar hanyalah legenda, hayalan, dan cerita yang dibesar-besarkan. Pada akhirnya, teman-teman, kamu bebas mempercayai teori mana yang menurutmu paling masuk akal. Ingatlah bahwa saya hanya menyampaikan berbagai teori yang ada. Saya tidak mengatakan bahwa salah satunya pasti benar, dan saya juga tidak memastikan apapun. Seperti biasa, kita menikmati kisah-kisah semacam ini, melihat berbagai teori dan sudut pandang yang berbeda, lalu keputusan akhirnya ada di tanganmu. Bisa saja pada akhirnya, ternyata tempat itu memang hanya berisi hamparan es, dan tidak lebih dari itu. Wallahu alam, hanya Allah yang lebih mengetahui. Sampai di sini kisah kita hari ini. Sampai bertemu kembali di kisah-kisah seru lainnya, insya Allah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.